Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Saya sangat berharap kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah bersama dengan keluarga, tadi sudah pujian dan penyembahan dan berdoa bersama. Dan saatnya pesan firman Tuhan saya akan sampaikan melalui media internet ini. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu, saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau masih izinkan kami untuk kembali bersama-sama beribadah kepadamu. Walaupun dengan keterbatasan, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama, melainkan di rumah kami masing-masing. Dan melalui media internet inilah kami bisa berkomunikasi dan pesan firman-Mu boleh disampaikan. Saat ini Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi juga seluruh umat-Mu, kami semua yang mendengarkan akan siaran ini, semua juga diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 17, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kalau ayat yang pertama sampai yang ke-6 kita sempat pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, ini lanjutannya supaya kita mengerti lebih lanjut akan kisah ini. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah Elia ini sungguh luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan yang taatnya luar biasa. Ketika diperintahkan oleh Tuhan, dia pergi ke tepi sungai Kerit, dia lakukan. Lalu dipelihara Tuhan, diberi makan Tuhan melalui burung gagak yang membawakan roti dan daging.
Nggak sampai di situ saudara. Lebih lagi setelah sekian waktu tiba-tiba sungai Kerit airnya juga kering. Lah ini masalah muncul lagi. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya supaya Elia pergi ke daerah Sarfat di wilayah Sidon. Lalu apa yang terjadi? Dia taat juga karena Tuhan berjanji akan mengutus atau mengirimkan seorang janda yang akan memelihara, yang akan menolong dia. Dan betul saudara, akhirnya sampai di sana ketemu janda itu. Dan akhirnya janda itu menerima. Singkat cerita, janda itu pun nurut apa yang dikatakan Elia. Dan Elia dipelihara Tuhan luar biasa. Dan mujizat juga berlaku kepada janda itu. Janda itu taat ketika Elia minta roti. Ya. Ketika itu janda itu berkata nggak ada roti sedikit pun. Kecuali tepung dalam tempayam. Ya, sedikit saja. Dan minyak dalam buli-buli. Tetapi kemudian ketika perempuan itu melakukan apa yang diperintahkan Elia, apa yang terjadi? Tepung dalam tempayam itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu juga tidak habis. Sampai musim hujan tiba. Ini luar biasa pemeliharaan Tuhan. Seringkali Tuhan memelihara umatnya dengan cara yang tidak biasa. Karena itu kita jangan membatasi Tuhan. Cara menolong Tuhan itu gak biasa. Nabi Tuhan yang pertama dipelihara Tuhan dengan perantaraan burung gagak. Masuk akal enggak? Burung gagak itu burung apa sih? Kita mungkin mengenanya itu burung yang enggak baik. Kalau ada gagak, ya zaman saya kecil dulu kalau ada burung gagak yang dia bersuara kuak-kuak gitu ya, itu pertanda buruk, biasanya mau ada yang meninggal, saudara. Ya, tetapi pada kenyataannya justru burung yang seperti itu dipakai Tuhan. Luar biasa loh. Ya, terus nggak hanya sampai di situ. Tuhan kemudian utus siapa? Janda yang miskin. Karena dia nggak punya apa-apa lagi. Dia dengan anaknya cuman punya sedikit tepung dan minyak. Ini juga sangat-sangat nggak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya sesuatu yang lebih bisa untuk memberkati hamba Tuhan ini? Tetapi kita melihat kisahnya, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Dan mujizat pun terjadi. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal penting yang selalu saya serukan, saya sampaikan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kapanpun dan dimanapun, ini rumus yang saya pernah bagikan di beberapa kali pertemuan. Di antaranya ya di tempat ini juga saya mau ulang. Yaitu apa? PTS, percaya, taat, setia. Percaya. Itu kunci pertama. Percaya itu beriman, meyakini, yakin dan percaya. Nah, artinya apa? Percaya itu nggak ada keraguan, sepenuh hati. Jadi di Alkitab ada contoh orang yang setia, orang yang percaya. Yaitu siapa? Salah satunya Abraham. Makanya Abraham disebut bapa orang percaya. Karena percayanya kepada Tuhan teruji. Itu luar biasa. Tetapi di Alkitab juga ada contoh orang yang tidak percaya perkataan firman Tuhan. Ada orang yang tidak percaya akan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Yaitu kita coba lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai 20 saya akan bacakan. Ini contoh ketidakpercayaan. Ya. 2 Raja 17 22 Raja 7 ayat 17 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira pada waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau
Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Sebelumnya abdi Allah ini, abdi Tuhan ini, Elisa, sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Tetapi perwira ini, ajudan raja ini tidak percaya. Masa? Gitu loh. Hati-hati saudara. Kalau ada pesan firman Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita tidak percayai. Karena itu firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak menuntut pembelaan. Ya, kalau saudara mengimani, mempercayai, maka saudara akan mengalami akan janji dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau tidak, tetap itu terjadi dan kita tidak menikmati seperti perwira atau ajudan raja ini. Itu yang pertama, percaya, jangan pernah ragu. Yang kedua, taat. Kita sudah bahas tadi, Elia orang yang taat sekali. Dia mengalami situasi pada waktu itu paceklik atau kemarau panjang, tidak turun hujan. Dan ingat, ketika itu terjadi, yang merasakan bukan hanya bangsa-bangsa yang lain. Elia sendiri juga mengalami. Jadi semua mengalami. Tetapi Elia dipelihara Tuhan karena dia taat. Disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, dia berangkat ke tepi sungai Kerit. Dia disuruh pergi lagi ke ke daerah Sarfat, dia pun pergi ke sana. Dari ketaatan itu menghasilkan buah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga ada mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Elia tidak mati kelaparan, Elia dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Ini contoh ketaatan. Juga Abraham, contoh yang lain. Kita ingat kisahnya ketika Abraham harus diminta Tuhan mempersembahkan anaknya yang dikasih, yaitu Ishak. Apa yang terjadi? Abraham taat karena dia percaya akan firman Tuhan. Lalu yang terjadi? Akhirnya justru karena yang dilakukannya, Tuhan berfirman, apa yang diperbuat Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Sehingga Abraham dikenal sebagai sahabat Allah, sebagai bapa orang beriman. Luar biasa saudara. Lalu yang lain lagi, contoh ketidaktaatan. Siapa contoh ketidaktaatan? Saul salah satunya. Dia nggak taat, dia dengar firman, dengar. Tetapi dia nggak taat, dia mungkin percaya juga waktu itu. Ya, oh di pesan Tuhan percayai. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukan. Perintahnya apa? Habisi bangsa Amalek karena dia pernah menghalangi umat Israel pada waktu keluar dari Mesir. Tetapi yang dilakukan, Raja Agag dibiarkan hidup. Ternak-ternak yang terbaik dikumpulkan. Padahal disuruh habisi semua sampai ternak-ternaknya. Tidak taat. Akhirnya berbuah, dia menuai teguran keras dari Tuhan. Dan hidupnya tidak diberkati. Lalu ketidaktaatan yang lagi adalah Yunus. Kita ingat, kita tahu kisahnya Yunus di perut ikan, ya kan? Karena dia disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Loh ini kan berseberangan arah, berbeda arah. Lalu apa yang terjadi kemudian kita tahu kisahnya. Yunus sampai harus menderita di perut ikan. Kalau dengar kisahnya biasa saja kan? Coba saudara bayangkan di perut ikan itu isinya apa? Perut ikan besar itu isinya bangkai macam-macam, busuknya luar biasa. Seringkali kan banyak gambarkan ceritanya nggak tepat. Di perut kok ada tulang-tulang rusuknya ikan kelihatan, itu nggak benar. Di situ di dalam lambungnya, di dalam ususnya si ikan itu busuk sekali, cairan enzim segala macam yang sangat keras. Ya, luar biasa sekali. Dan Yunus mengalami penderitaan yang demikian karena ketidaktaatannya. Ya, ini pelajaran buat kita semuanya untuk kita belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Yang ketiga, PTS tadi, yang ketiga setia. Kita banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang setia. Di antaranya ada Paulus yang setia. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Dia setia sampai garis akhirnya. Ya, Stefanus, ya dia harus dirajam dengan batu, tapi dia tetap setia. Dia tidak mau menyangkali imannya. Dan banyak lagi murid-murid Yesus, rata-rata mereka mengalami aniaya tetapi tetap setia sampai garis akhir. Salah satu contoh ketidaksetiaan yang sangat jelas itu adalah Yudas Iskariot. Yang notabene adalah murid Yesus juga.
Ya, jadi 3 kunci ini, percaya, taat, dan setia, ini harus jadi pegangan hidup kita sebagai orang Kristen. Di tengah situasi yang gak mudah ini, situasi yang sulit ini, tetaplah percaya kepada Tuhan dan taati yang diperintahkan Tuhan dan tetap setia mengikut Tuhan. Jadi jangan milih-milih, aku percaya saja, gak bisa. Setia, gak bisa orang setia kalau gak percaya dan tidak taat. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan percaya, taat, dan setia, kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau situasi sekarang ini dengan merebaknya virus corona, ya, terus apakah kita jadi orang yang ketakutan? Saudara waspada ya, ketakutan jangan. Itu ibaratnya gini loh, ya kan? Termasuk kita harus ibadah dari rumah. Kenapa nggak di gereja aja kumpul-kumpul lagi? Gini loh kisahnya, ya gambarannya. Ibaratnya orang sedang ibadah, di seberang gereja ada kebakaran misalnya. Gerejanya nggak kebakar waktu itu. Saudara kira-kira, ya, kalau saudara tahu di samping gereja ada kebakaran, apakah saudara akan tetap kebaktian di situ? Orang yang bijaksana dia akan tinggalkan. Sekalipun dia percaya, aku percaya Tuhan bisa tolong aku. Iya, kalau Tuhan suruh, lakukan. Tapi kalau nggak, ada hikmat Roh Kudus yang akan menuntun kita. Dia akan membisikkan sesuatu, taati itu. Berhikmat, jangan lawan. Ada beberapa yang cerita, gereja Tuhan yang nekat yang akhirnya justru mengalami masalah berkaitan dengan kejadian ini. Ya, karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saudara nggak takut api kan? Api itu panas betul, tapi api bisa dipakai juga. Artinya apa? Kita menghadapi situasi ini bukan kita ketakutan dengan corona, bukan. Tetapi kita bijaksana menghadapinya. Seperti juga api yang saya gambarkan tadi. Itu bisa membakar, bisa berbahaya. Tetapi itu bisa juga membawa kebaikan. Kalau kita semua hari-hari mengalami kesusahan, kesulitan, semua juga mengalami hal yang sama. Bukan hanya di Indonesia, sampai seluruh dunia punya dampak yang serupa. Tetapi ingat, percaya, taati, dan setialah kepada Tuhan. Maka pertolongannya pasti akan terjadi, akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Ini penting saudara, kunci iman Kristen kan 3 hal ini harus selalu diingat dan dilakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kisah firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 10 ayat 13, saudara bisa lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan oleh firman Tuhan, beginilah firman-Nya. Sebentar saya akan bukakan. Ya. Ini penting untuk kita jadikan pegangan saat saudara mengalami kesusahan. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah setia. Dia tidak meninggalkan saudara. Dalam kondisi situasi seperti ini, seakan-akan ya kita nggak pernah tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi saudara, Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita menerima pencobaan melebihi kekuatan kita. Memang benar kata firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mencobai dan dicobai oleh siapapun. Artinya apa? Ya, Tuhan tidak mencobai, tetapi Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti punya maksud yang baik juga untuk kita. Jangan salah paham dengan Tuhan. Kok Tuhan gak sayang dengan gerejanya? Kok Tuhan tega? Saudara, saya mau beritahu, jangan pernah punya pikiran yang demikian. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Jadi situasi ini sesungguhnya diizinkan terjadi, pasti punya maksud yang baik untuk kita. Secara umum, beberapa waktu yang lalu saya melihat di media, gara-gara corona ada positifnya loh. Saya bukan senang dengan coronanya, ya, dengan wabah ini tidak, tetapi nyatanya sekarang keluarga jadi berkumpul, ya kan? Positifnya belajar lihat dari sisi, jangan hanya satu sisi aja, sisi positifnya juga. Ternyata lapisan ozon semakin menutup lubangnya, ya kan, makin baik. Polusi berkurang. Misalnya ini hal-hal yang baik juga. Sepertinya Tuhan mengembalikan bumi semakin baik gitu loh. Ya, jadi bukan berarti kita mensyukuri corona. Kita berdoa supaya ini berakhir. Tapi jangan sampai kita salah paham dengan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Dia Immanuel, Dia menyertai, Dia setia. Pencobaan
yang diizinkan terjadi atas hidup kita. Masalah ini, kesulitan ini yang terjadi hari-hari ini atas hidup saudara, itu bukan untuk mencelakakan. Itu diizinkan terjadi. Justru ada maksud yang baik untuk hidup kita. Mungkin kita nggak melihat itu. Mungkin kita nggak tahu saat ini. Apa maksudnya Tuhan? Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas. Tapi Tuhan punya maksud. Tetapi di balik semua ini, Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Seperti Elia, diizinkan mengalami situasi yang tidak menentu juga. Panas yang luar biasa, tidak turun hujan, sampai berpindah-pindah tempat. Tetapi dia dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kalau kita memperhatikan kisah itu lanjutannya, anaknya ini, anak dari janda ini meninggal, saudara, mati. Ya, tetapi akhirnya ditolong Tuhan juga. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu hari-hari ini, percayalah Tuhan peduli dengan saudara. Tuhan mengerti, Tuhan peduli, dan Tuhan mau menolong saudara. Kuncinya apa? Percayalah kepadanya. Taati firman-Nya, lakukan dengan setia. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan meragukan akan kasih setianya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Amin. Kok sudah berdoa nggak beres-beres Pak Pendeta? Ini gimana nih masalahnya? Corona kok nggak segera berakhir? Saudara, semua perlu proses, perlu waktu. Percayalah, Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Kalau saya perhatikan ini situasinya seperti akhir zaman. Seperti film akhir zaman saya pernah tonton. Wah, serem. Bukan satu negara, seluruh dunia mengalami situasi yang sama. Kesesakan, kesusahan. Kita tidak usah takut. Sekalipun memang kalau lihat keadaan menakutkan, lihatlah Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan buat kita. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti bisa dan akan menyelamatkan umatnya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Hadapi hari-hari ke depan. Jadi hari-hari yang penuh dengan sukacita. Penuh damai sejahtera, terus gandul Gusti, ya, berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percayalah, Dia mengasihi saudara. Nyawa Dia berikan untuk menyelamatkan saudara. Masakan saudara sekarang diizinkan celaka gara-gara ini? Pasti tidak. Bukan hanya keselamatan dunia, sampai kehidupan kekal. Dia jamin hidup kita. Amin. Amin saudara, tetap semangat ya. Mari kita sama-sama kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk bisa melakukan kebenaran firman ini. Untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, taati perintah Tuhan dan setia. Seperti Elia yang percaya, yang taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Engkau memelihara akan hidupnya. Elia manusia biasa. Dia pernah gagal secara proses. Ketika dia setelah membunuh 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dia kemudian dihantui ketakutan yang luar biasa karena Isabel. Tetapi saudara, Tuhan menolong orang ini. Tuhan menyelamatkan Elia. Dan akhirnya Elia terbebas dari itu. Elia juga hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Bahkan di akhir hidupnya. Dia tidak sempat mengalami dikuburkan. Dia dijemput dengan kereta berapi dan dibawa ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami belajar akan hal ini. Tuhan menolong kami semuanya. Supaya kami semua bisa menjalani hidup dengan tetap percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih. Serahkan seluruh jemaat dan umat-Mu di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Berkati pemerintah kami yang sedang mencoba untuk membebaskan bangsa ini dari wabah Corona. Tuhan memberikan hikmat, berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semua dikasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri akan khotbah ini, saya pesan kepada saudara, jangan jadi lemah. Sekalipun saudara nggak bisa ibadah di gereja, harus di rumah, nggak masalah. Yesus hadir di dalam hidup saudara. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara mungkin cuma berdua dengan pasangan, atau bertiga atau berempat dengan anak-anak. Jangan takut. Mau berdua, bertiga, sampai ribuan orang sekalipun. Kalau engkau berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tetap semangat mengandalkan Tuhan dan percaya hari-hari ini Tuhan memelihara kita.
dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.